Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 25 September 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul dehidrasi rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata dehidrasi itu artinya mengalami kekeringan sampai benar-benar kering, sampai bisa membuat sakit. Jadi kalau saudara dan saya tidak minum selama 3 hari penuh, itu bisa mengalami dehidrasi, kekeringan di dalam tubuh kita karena tidak ada air. Karena tidak minum air selama 3 hari penuh. Itu kalau lewat 3 hari nggak boleh, saudara dan saya akan lemas. Kalau mengalami dehidrasi bukan saja lemas, kerongkongan kering, dan semuanya badan akan panas dan seterusnya. Kenapa? Karena mengalami dehidrasi, air, kekeringan air. Nah, yang mau saya bahas hari ini adalah dehidrasi rohani. Kita lihat Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi Yesus bilang kepada perempuan itu, kalau kamu minum air ini, kamu tetap akan haus, kamu akan mengalami dehidrasi. Tapi jika kamu minum air yang kuberikan kepada kamu, kamu tidak akan haus lagi. Kamu tidak akan mengalami dehidrasi. Wah, keren ya saudara. Nah, kita mau lihat supaya saudara dan saya tidak mengalami dehidrasi rohani. Saya punya 3 poin yang mau saya sampaikan hari ini buat saudara. Yang pertama, kita harus mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus. Kita harus mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Seperti yang terjadi dengan perempuan Samaria di sumur itu. Dia tidak pernah tahu air hidup itu. Tapi ketika dia mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus di sumur Yakub, dia tahu ada air hidup yang akan membuat dia tidak mengalami dehidrasi rohani. Itu yang Yesus bilang. Jika kamu minum air yang dari sumur itu, kamu akan dehidrasi, akan haus lagi. Tapi jika kamu minum air yang akan kuberikan kepada kamu, kamu tidak akan haus lagi. Mari selidiki pertemuan pribadi saudara dengan Tuhan. Semakin saudara rutin mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak akan mengalami dehidrasi rohani. Tapi jika saudara dan saya punya pertemuan pribadi dengan Tuhan yang bolong-bolong atau jarang-jarang, hati-hati. Saudara sedang menuju pada dehidrasi rohani. Yang kedua, untuk mencegah dehidrasi rohani yang kedua, dalam pertemuan pribadi kita dengan Tuhan di poin 1, tapi yang kedua, kita harus mengambil atau menerima air hidup itu. Apa sih air hidup? Roh Kudus yang mengalir memenuhi saudara dan saya saat kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Rohnya akan menjamah kita. Rohnya akan memuaskan kita. Dan roh itu akan bekerja bersama dengan firman-Nya yang dia ucapkan, akan memberikan kita kepuasan di dalam roh. Sehingga kita tidak akan mengalami kehausan akan air hidup itu. Sehingga kita tidak akan mengalami dehidrasi. Jadi ketika Yesus berbicara kepada perempuan itu bahwa air yang akan dia berikan itu akan membuat perempuan itu tidak dehidrasi rohani lagi. Itu menunjukkan bahwa pertemuan pribadi kita dengan firman-Nya yang hidup
akan membuat Roh Kudus itu akan memenuhi hati kita. Roh Kudus itu akan memuaskan dahaga kita, sehingga kita tidak akan mengalami kehausan akan air hidup. Kita tidak akan mengalami dehidrasi rohani, karena aliran air hidup itu kita terima. Yang ketiga, supaya saudara dan saya tidak mengalami dehidrasi rohani, kita bukan saja menerima, tapi kita harus meminumnya. Kita harus mengecapnya, menikmatinya, dan membiarkan itu masuk ke dalam kita. Rohnya memenuhi kita, hadirat Allah yang menjamah kita melalui firman dan pertemuan pribadi dengan Tuhan itu harus sampai ke dalam hati kita. Sampai seluruh kehidupan rohani kita merasakan bagaimana roh itu memuaskan saudara dan saya dalam hadirat Tuhan, dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saudara mungkin sudah sering mengalami, tapi di hari ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Kita sedang masuk dalam penanggalan tahun Ibrani yang baru. Di tahun Ibrani yang baru ini, sepertinya saudara dan saya sedang dibawa dalam satu padang gurun rohani. Dan di padang gurun rohani hanya orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang tidak akan pernah mengalami dehidrasi rohani. Mereka akan mendapat suplai air hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan itu saja. Ada hal penting yang Yesus katakan pada perempuan Samaria itu yang membuat saudara dan saya melihat ada sesuatu yang dahsyat. Yesus bilang, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi waktu kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, kita menerima aliran-aliran air Roh Kudus yang menjamah kita melalui hadiratnya dan firman-Nya. Lalu kita mengecap itu. Ada jaminan yang berikut. Itu akan menjadi mata air di dalam hidup kita. Aliran air hidup itu akan menjadi mata air di dalam kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Artinya air itu tersedia. Aliran air hidup itu tersedia di dalam saudara dan saya selama kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Dan kita tidak pernah akan haus lagi. Setiap kali kita mengalami kehausan akan rani, maka kita tahu ada aliran air hidup itu yang sedang memancar di dalam kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa itu menjadi mata air di dalam kita? Supaya kita bisa dipakai menjadi agen aliran air itu untuk berbagi kepada orang-orang yang mengalami dehidrasi rohani di zaman ini. Tuhan mau mengajar saudara dan saya untuk menangkap bagian ini. Bukan saja perempuan Samaria itu bisa dipakai untuk mereka bisa datang dan percaya kepada Yesus, supaya mereka tidak mengalami dehidrasi rohani. Tapi Tuhan juga siap memakai saudara dan saya, supaya melalui kita yang sudah dipuaskan dahaga, sudah dipuaskan dengan aliran air hidup, yang tidak lagi mengalami dehidrasi rohani, kita bisa menjadi agen supaya orang lain tidak mengalami dehidrasi rohani. Mari nikmati semuanya di dalam hadirat Allah, di dalam keintiman dengan Tuhan. Dan saudara akan menerima jaminan tidak akan pernah mengalami dehidrasi rohani. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam bebas dehidrasi rohani. Amin.